Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Man on Fire. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang berusaha memberantas para penculik kejam di Meksiko sampai ke akar-akarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa kasus penculikan yang marak terjadi di negara Meksiko. Para penculik itu selalu mengincar anak-anak orang kaya agar mereka bisa meminta tebusan yang sangat mahal. Sí, bueno. Family is everything. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria Amerika yang saat ini akan pergi ke Meksiko. Orang ini bernama John Creasy. Tujuan John pergi ke Meksiko yaitu untuk menemui salah satu temannya. Sesampainya di sana, John langsung bertemu dengan temannya yang bernama Ray. Ini orangnya. John mengatakan kalau saat ini John sedang membutuhkan pekerjaan karena beberapa bulan ini dirinya sedang menganggur. Diberitahu kalau John adalah mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Irak. Setelah perang di Irak, John memutuskan untuk keluar dari militer. Lalu ia memilih untuk menjadi tentara bayaran internasional sampai sekarang. Namun sudah beberapa bulan ke belakang tidak ada pekerjaan untuknya sehingga membuat John menganggur seperti sekarang. Ray mengatakan kalau saat ini dirinya tidak mempunyai pekerjaan untuk John, namun Ray berjanji jika ada pekerjaan yang membutuhkan John, maka Ray akan segera menghubungi John. How long you staying? I don't know. I just, Adegan berpindah ke seorang pengusaha kaya Meksiko bernama Ramos. Terlihat Ramos saat itu sedang berbincang dengan pengacaranya, yaitu membahas tentang penculikan yang semakin marak terjadi di Meksiko. Di sini Ramos memerintahkan si pengacara agar menyewa pengawal pribadi untuk putrinya yang masih berusia 8 tahun. Si pengacara yang berteman baik dengan Ray, ia pun langsung menghubunginya lalu meminta Ray agar mencarikan pengawal terbaik untuk menjaga anak Ramos, si pengusaha kaya. Ray yang kebetulan masih bersama John tanpa ragu, ia pun memberikan pekerjaan tersebut kepada John. Take a job, Chris. Breathe some air. You think they'd hire a drunk, a has-been? You even look the part. People gonna appreciate that. Singkat cerita, kini John sedang bersama Ramos di dalam mobil, yaitu untuk memberikan lamarannya. Ketika Ramos membuka lamaran John, ia sampai terkejut karena John ini pernah berkarir selama 16 tahun di militer dan pernah memberantas terorisme. Tanpa ragu, akhirnya Ramos pun menerima lamaran John. Ia pun langsung membawa John ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan istrinya dan juga anak semata wayang Ramos. I drink. I don't want us to know about your drinking. That includes my wife. Sesampainya di sana, ini dia istri Ramos yang bernama Lisa dan anaknya bernama Pita. Terlihat Lisa dan Pita juga langsung menyukai John. Setelah itu, Pita mengantarkan John ke kamarnya karena mulai hari ini juga John sudah menjalankan tugasnya dan menginap di rumah Ramos. Pagi harinya, John mengantarkan Pita ke sekolah. Di tengah perjalanan, terlihat Pita yang terus-menerus mengajak John mengobrol. Namun John yang tidak suka banyak bicara, ia pun tidak menanggapi Pita dengan baik. Alhasil, Pita menjadi bete kepada John, bahkan ia sampai meminta pindah tempat duduk ke kursi belakang. Malam harinya terlihat John yang sedang mengingat masa lalunya.
John ternyata selalu dihantui rasa bersalah karena pekerjaan di masa lalunya yang selalu menghabisi banyak orang. Terlihat John yang sangat gelisah karena ia begitu ketakutan kalau Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di sini John berniat akan menghabisi dirinya sendiri sebagai penebus dosanya yang sudah terlalu banyak menghabisi banyak orang. Namun ketika pistol diarahkan ke kepalanya, tiba-tiba peluru itu macet sehingga membuat John tidak jadi tewas. Setelah itu John langsung menghubungi Ray lalu mengatakan kalau ia baru saja memakai pistolnya namun gagal menembak. Ray pun menjawab kalau peluru itu tidak akan pernah berbohong. Jika peluru itu berhasil ditembakkan maka orang itu memang takdirnya sudah harus mati. Akan tetapi jika peluru itu gagal ditembakkan maka orang tersebut memang belum seharusnya mati. Bullet always tells the truth. Di waktu yang sama terlihat Pita yang sedang memperhatikan John. Hingga akhirnya John tersadar kalau yang menyebabkan dirinya tidak tewas tadi adalah Pita. Karena sekarang John sedang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga Pita. Pagi harinya ketika John mengantarkan Pita lagi ke sekolah, terlihat ada salah satu mobil yang terus mengikuti mereka. Dengan sigap, John pun langsung mencatat plat nomor mobil tersebut untuk berjaga-jaga. It's hard to get used to the traffic down here. Very sorry. Setelah pulang sekolah, terlihat Pita yang mengikuti lomba berenang. Namun sayangnya Pita harus kalah dan hanya mendapat juara ketiga. Di sini John mulai sedikit berinteraksi dengan Pita, bahkan John berjanji akan melatih Pita berenang ketika di rumah nanti. You're the fastest one in the water, you're the slowest one off the block. Sesampainya di rumah, John langsung melatih Pita berenang karena John juga cukup ahli dalam berenang. Setelah melatihnya, John juga membantu Pita untuk mengerjakan PR-nya. Di sini terlihat John yang sepertinya sudah mulai terbiasa dengan Pita dan ia menjadi semakin dekat dengan Pita. Hari-hari berikutnya, John kembali melatih Pita berenang agar Pita bisa memenangkan perlombaan berikutnya. Terlihat juga di sana semua orang yang bekerja di rumah Pita memberi semangat kepada Pita. Keesokan harinya, Pita pun kembali mengikuti lomba renang. Setelah beberapa kali dilatih oleh John, akhirnya Pita berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Tak lama kemudian, John mengantarkan Pita untuk les piano. Ketika di perjalanan, terlihat mereka yang sudah semakin dekat. Bahkan John sendiri sudah menganggap Pita seperti anaknya sendiri karena kebetulan John tidak mempunyai anak. Sesampainya di sana, sebelum memasuki tempat les, Pita sempat memberikan John bunga dan kemudian Pita pun masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ketika John menunggu di luar, John melihat ada satu mobil polisi yang sedang melaju mundur. John juga melihat salah satu mobil yang kemarin plat nomornya John catat mendekati ke arah dirinya. Hingga ketika Pita keluar, inilah yang terjadi. Ternyata orang-orang itu adalah para penculik yang berniat menculik Pita. Di sini John mampu menembak dua polisi korup yang bersekongkol dengan para penculik. Namun sayangnya John juga harus tertembak oleh penculik lain sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Alhasil Pita pun berhasil dibawa oleh para penculik tersebut sementara John langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit terlihat John yang dijaga ketat oleh polisi. Bahkan si ketua polisi di sana mengumumkan kalau John akan ditangkap karena telah menembak dua polisi korup tadi. Tak lama kemudian datanglah Ray untuk menjenguk John. Namun di waktu yang sama tiba-tiba datang lagi seseorang bernama Miguel yang merupakan kepala intelijen Meksiko. Di sini Miguel mengatakan kepada Ray kalau dia ingin sekali memecahkan kasus penculikan ini. Karena ternyata para polisi Meksiko juga terlibat dalam kasus-kasus penculikan yang sering terjadi di Meksiko. Miguel juga mengetahui latar belakang John dan dia percaya kalau John pasti bisa membantunya. Peter. Adegan berpindah ke rumah Ramos, si pengusaha kaya atau ayah Pita. Terlihat di rumah Ramos yang sudah dipenuhi polisi dan wartawan karena penculikan Pita. Tak lama kemudian si penculik Pita menghubungi Ramos dan meminta tebusan sebanyak 10 juta dolar. Terlihat di sana semua percakapan Ramos dan si penculik sudah direkam oleh kepolisian yang masih berada di rumah Ramos. Di
Di sini si penculik meminta Ramos agar secepatnya mengirimkan uang itu ke lokasi yang sudah si penculik berikan. Jika Ramos berani membohongi atau melawan perintahnya, maka dipastikan Pita tidak akan selamat. Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang, Ramos memerintahkan anak buahnya untuk mengirim uang itu ke lokasi yang sudah si penculik berikan. Namun saat transaksi dimulai, tiba-tiba kelompok penculik itu diserang oleh satu kelompok tak dikenal. Insiden ini menewaskan adik bungsu dari si ketua penculik tersebut. Setelah kejadian itu, si penculik kembali menghubungi Ramos karena merasa telah ditipu oleh Ramos. Si penculik mengatakan sebagai pengganti adiknya yang tewas karena penyerangan tadi, dia akan menghabisi Pita anak Ramos saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Lisa istri Ramos merebut ponselnya dan mencoba melakukan negosiasi lagi dengan si penculik. Namun si penculik bersikeras kalau dirinya akan menghabisi Pita sebagai pengganti adiknya yang telah tewas. Now it is too late. Adegan kembali ke Ray dan Miguel yang saat ini membawa John pergi ke dokter hewan. Ray sengaja melakukan hal ini untuk mengelabui para polisi yang akan menangkap John karena telah menembak 2 polisi korup tadi. Di sini terlihat John yang sudah sadar, lalu Miguel langsung memberitahu John perihal polisi-polisi yang terlibat dalam penculikan Pita. Miguel mengatakan kalau para polisi korup itu terikat dalam satu kelompok yang disebut La Hermandad. La Hermandad sendiri yaitu satu kelompok yang di dalamnya adalah tempat para polisi korup dan pejabat yang sering melakukan kriminal di Meksiko. Singkat cerita, kini John telah sehat dan ia segera pergi ke rumah Ramos untuk menanyakan bagaimana kabar Pita sekarang. Sesampainya di sana, John langsung masuk ke kamar Pita. John menemukan boneka beruang dan buku diari milik Pita. Kemudian datanglah Lisa yang langsung menanyakan sedang apa John di sini. John menjawab kalau dia sangat merindukan Pita dan ingin mengetahui bagaimana kabarnya sekarang. Lisa pun memberitahu kalau Pita sudah dihabisi oleh para penculik. Mendengar hal tersebut, John langsung terkejut dan ia berjanji kalau mulai saat ini dia akan membantai habis semua kelompok penculik itu sampai ke akar-akarnya. I don't know what to do. Langkah pertama yang John lakukan yaitu dengan membeli perlengkapan senjata untuk menghabisi satu persatu dari penculik itu. Kemudian John kembali membuka bukunya untuk melacak plat nomor mobil yang pernah ia catat dulu. Setelah berhasil melacaknya, dengan cepat John langsung mendatangi orang tersebut dan langsung menodongkan pistolnya. Ternyata orang ini adalah salah satu polisi anggota dari kelompok La Hermandad. Di sini John membawanya ke tempat sepi lalu ia memulai melakukan interogasi. Pada awalnya polisi itu tidak mau memberikan informasi apapun. Namun setelah disiksa dengan kejam, polisi itu mengatakan kalau dirinya hanya diperintah oleh seseorang yang bekerja sebagai penjaga bar terbesar di Meksiko. Setelah mendapatkan informasi tersebut, inilah yang dilakukan John. Malam harinya, John mendatangi bar itu dan langsung memperlihatkan foto Pita kepada 2 penjaga bar yang ada di sana. Awalnya mereka tidak mau membuka mulut, namun setelah John menghabisi satu temannya, Who's the boss? Who's the boss? Who? Fuentes. Fuente. Yeah, that's him. si penjaga bar mengatakan satu nama yaitu Fuentes. Ternyata Fuentes ini adalah si ketua polisi yang sempat kita lihat di awal film. Si penjaga bar juga memberikan kartu ATM-nya lalu mengatakan kalau dia selalu ditransfer menggunakan ATM tersebut ketika sudah menyerahkan hasil culikannya. Dirasa informasinya sudah cukup detail, tanpa basa-basi John langsung menghabisi si penjaga bar itu. Pagi harinya John berniat mendatangi Fuentes di kantor kepolisian. Namun karena John menyadari kalau Fuentes pasti mempunyai banyak anak buah, John pun langsung mendatangi salah satu toko yang berada tepat di depan kantor polisi tersebut. Ketika di dalam toko, terlebih dulu John meminta izin kepada si pemilik toko untuk melakukan aksinya, dan inilah yang dilakukan John. Setelah mobil Fuentes dan anak buahnya hangus, John langsung mendekati mobil Fuentes lalu memindahkannya ke mobil John untuk diinterogasi.
Di sini John membawa Fluentes ke lorong jembatan kemudian memulai interogasinya. Fluentes mencoba menggertak John dengan mengatakan kalau dirinya adalah Presiden La Hermandad dan John akan segera diburu oleh semua anggota La Hermandad. Namun John yang tidak merasa takut sedikit pun, ia menjawab kalau John sudah memasukkan bom ke dalam anus Fluentes dan akan meledakkannya jika Fluentes tidak memberitahu yang sebenarnya terjadi kepada John. Fluentes yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau dirinya sengaja menyuruh Ramos untuk menuruti perkataan si penculik, yaitu mengantarkan uang 10 juta dolarnya. Ketika transaksi akan dimulai, dengan sengaja Fluentes memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kelompok si penculik sehingga menewaskan adik si ketua penculik. Hal tersebut Fluentes lakukan karena dirinya menginginkan uang 10 juta dolarnya itu. Fluentes juga mengatakan kalau pengacara Ramos juga terlibat. Setelah mendapatkan informasi cukup detail, John pun meninggalkan Fluentes, lalu kemudian inilah yang terjadi. Singkat cerita, kini John mendatangi si pengacara Ramos yang sedang berada di kediamannya. Namun ketika masuk ke dalam, ia sangat terkejut karena si pengacara sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. John pun memasuki ruang kerja si pengacara dan dia menemukan rekening koran dengan transaksi yang di dalamnya tercantum nama Ramos, yaitu ayah Pita. Tanpa menunggu lama, John langsung mendatangi rumah Ramos. Sesampainya di sana, John bertanya kepada Ramos tentang apa yang sebenarnya terjadi karena John baru saja melihat si pengacara Ramos tewas mengenaskan. What are you talking about? He knows what I'm talking about. 2.5 million. No, you have a wife. You tell me what happened. Di sini Ramos akhirnya mau mengatakan semuanya. Terungkap fakta kalau saat ini Ramos sedang bangkrut dan dia sedang terlilit banyak hutang. Karena hal tersebutlah si pengacara Ramos mendapat ide dengan merekayasa penculikan Pita untuk mendapatkan asuransi dari hasil rekayasa penculikan dan kematian anaknya. Namun setelah Ramos menyetujuinya, hal tersebut malah gagal karena ada satu kelompok yang tiba-tiba menyerang para penculik. Kita tahu kalau yang menyerang para penculik itu adalah anak buah Fluentes, si ketua polisi yang baru saja John habisi. Dari sanalah si ketua penculik itu murka dan Pita malah menjadi korban sungguhan. Karena mengetahui semuanya berantakan, Ramos pun nekat menghabisi si pengacara untuk membalaskan kematian Pita. Mendengar semua itu, Lisa, istri Ramos, sangat murka, bahkan ia akan menghabisi Ramos. Namun John melarangnya. Lalu ia memberikan pistol kepada Ramos dan juga peluru yang dulu John gunakan untuk menembak dirinya sendiri. Kemudian John meminta Ramos agar menembak dirinya sendiri karena peluru itu tidak mungkin berbohong. Jika Ramos memang harus mati, maka peluru itu akan keluar. Namun jika Ramos belum saatnya mati, maka peluru itu tidak akan keluar. Kemudian John pergi meninggalkan Ramos, lalu terdengar suara tembakan yang artinya Ramos sekarang sudah koit. Keesokan harinya, John mendapat kabar dari salah satu temannya yang sudah berhasil melacak ATM si penjaga bar yang kemarin telah John habisi. Ternyata orang yang sering mentransfer uang kepada si penjaga bar itu adalah seseorang bernama Sanchez. Setelah mengetahui alamat detail Sanchez, John pun langsung mendatangi ke rumahnya. Terlihat kali ini aksi John dipantau oleh Miguel, si kepala intelijen. Sesampainya di sana, John langsung menodongkan pistol kepada istri Sanchez. Namun sayangnya tiba-tiba Sanchez muncul dan langsung menembak John kemudian kabur. Untungnya John masih bisa bertahan lalu mengejar Sanchez. Está entrando. ¿Qué hacemos? Nada. Pada akhirnya John berhasil menangkap Sanchez lalu membawanya untuk diinterogasi. Di sini John mengumpulkan Sanchez dan istrinya. Kemudian menanyakan siapa otak penculikan yang ada di Meksiko. Si istri yang takut Sanchez dihabisi John, akhirnya dia mengatakan kalau otak penculikan di Meksiko adalah kakak Sanchez yang bernama Daniel. Tanpa menunggu lama, John langsung menghubungi Daniel. Lalu mengatakan kalau dirinya sedang menawan Sanchez dan istrinya yang sedang mengandung. Daniel langsung menawarkan beberapa uang kepada John, namun dengan marah, John menjawab kalau dirinya tidak menginginkan uang. Saat ini John hanya menginginkan kematian Daniel yang telah menghabisi Pita, anak Ramos yang sudah dianggap John seperti anaknya sendiri. Di sini akhirnya Daniel mengatakan kalau Pita belum mati karena tidak ada untungnya bagi dia menghabisi anak kecil. Meskipun adik bungsu Daniel sudah ditembak oleh anak buah Fluentes, tapi ia hanya membohongi Ramos dengan mengancam sudah menghabisi Pita untuk memberi pelajaran kepada Ramos.
Kemudian Daniel mengajak John untuk melakukan pertukaran dengan nyawa John. Daniel akan mengembalikan Pita, namun Daniel menginginkan John tewas karena John telah membantai para anak buah Daniel sebelumnya. John yang hanya menginginkan Pita selamat, ia pun menyetujui permintaan Daniel dan segera berangkat menuju lokasi pertukaran. Di tengah perjalanan terlihat John yang masih menyandra Sanchez untuk berjaga-jaga jika Daniel membohonginya. John juga menghubungi Lisa dan langsung memberitahunya kalau Pita masih hidup. John meminta Lisa agar mendatangi lokasi pertukaran saat ini juga. Sesampainya di sana, John menyuruh Lisa agar tidak melepaskan Sanchez sebelum Pita dilepaskan. Sementara dirinya akan memulai pertukaran bersama Daniel. Setelah John menyerahkan dirinya, terlihat Pita yang dilepaskan dan langsung memeluk John. Setelah John memastikan Pita tidak terluka, John menyuruh Pita untuk berlari kepada ibunya. Kemudian terlihat Sanchez yang juga dilepaskan hingga akhirnya John dibawa oleh Daniel untuk dieksekusi. John rela melakukan semua ini karena ia sangat menyayangi Pita dan juga sebagai penebus dosa-dosanya di masa lalu. Ketika di perjalanan menuju tempat eksekusi, dengan perasaan yang sudah tenang, John menghembuskan nafas terakhirnya karena kehabisan darah akibat tembakan oleh Sanchez sebelumnya. Di akhir film memperlihatkan Miguel, si ketua intelijen, berhasil menghabisi Daniel, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.